Saat ini, Gereja Katolik hampir berusia 2000 tahun. Ini adalah institusi tertua di dunia. Lalu, bagaimana awal mula institusi ini berdiri dan bertahan hingga sekarang? Untuk melihat sejarah lahirnya Gereja Katolik, sudah pasti kita harus kembali ke akarnya, yakni Yesus Kristus. Yesus lahir di Betlehem antara tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi. Ia lahir pada masa pemerintahan Kaisar Romawi pertama, yakni Kaisar Agustus. Ia memulai misinya pada usia 30 tahun dan wafat 3 tahun setelahnya. Dalam 3 tahun inilah karya Yesus sangat berpengaruh terhadap perkembangan umat Kristen setelahnya. Yesus adalah seorang Yahudi dan dia tumbuh besar dengan ajaran Yahudi. Ajarannya tidak lepas dari lingkup kepercayaan Yahudi. Murid-muridnya berasal dari masyarakat biasa, entah itu nelayan atau tukang. Yesus lebih banyak memberikan ajaran kepada orang-orang miskin dan orang-orang berdosa ketimbang kepada orang-orang kaya dan berkuasa. Ia mengajar dengan kuasa dan otoritas sekaligus dengan cinta kasih. Selain itu, Yesus juga melakukan banyak mukjizat yang semakin membuat orang tertarik kepadanya. Saat ini, umat Kristen mengetahui ajaran-ajaran Yesus melalui Injil dalam Alkitab, yakni Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Tujuan utama Injil bukanlah untuk mencatat biografi dan catatan historis tentang kehidupan Yesus, tetapi lebih kepada meyakinkan umat tentang sifat keilahian Yesus Kristus. Injil ditulis sekitar 40 tahun, bahkan 70 tahun setelah kematian Yesus Kristus. Mereka menuliskan apa yang tersisa dalam ingatan kolektif komunitas Kristen saat itu. Memori kolektif inilah yang terus hidup hingga terbentuknya Gereja Katolik. Tidak seperti Kristen zaman modern, pada mulanya agama ini adalah sebuah cabang Yudaisme dan para pengikutnya adalah anggota dari paham Mesianis Apokaliptik, salah satu sekte Yahudi. Iman Kristen dimulai dengan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan bukan sesuatu yang baru dalam paham mereka. Karena itu, para rasul tidak menyebarkan iman yang baru, melainkan menyebarkan pemikiran yang baru dalam keyakinan yang sudah ada. Para rasul dan pengikutnya tetap setia pada bait suci dan hukum Yahudi. Penyebaran agama Kristen bukanlah sesuatu yang eksplosif. Sebaliknya, prosesnya terjadi secara bertahap. Pertama-tama, kekristenan datang ke dalam komunitas Yahudi di sekitar Laut Mediterania. Pada saat itu, terjadi penganiayaan di Yerusalem dan akhirnya para rasul menyebarkan iman kekristenan ke negara lain. Saat umat Kristen mencapai Antiokhia, sebuah kota Yunani kuno, yang saat ini adalah Turki, penyebaran gereja meledak dan mengubah sejarah dunia. Antiokhia merupakan salah satu tempat pertama di mana orang-orang bukan Yahudi dibaptis. Dalam video sebelumnya dijelaskan bagaimana peran Paulus dalam penyebaran iman Kristen kepada orang di luar Yahudi. Bahkan, 14 dari 27 kitab perjanjian baru adalah surat-surat Paulus. Untuk menarik perhatian orang-orang di luar Yahudi, Paulus menanggalkan Injil dari semua karakteristik Yahudi dan menjadikannya lebih menarik bagi semua orang. Paulus melihat agama Kristen sebagai pembebasan dari hukum ketat Yahudi. Ia percaya bahwa iman kepada Yesus saja sudah cukup untuk menerima keselamatan. Sekitar tahun 50 Masehi, diadakanlah Dewan Yerusalem. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah beda pendapat tentang orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Dalam pertemuan itu, Petrus berbicara positif tentang orang bukan Yahudi. Ia mengungkapkan keyakinan bahwa baik orang Yahudi maupun non-Yahudi diberikan keselamatan melalui anugerah tentang Yesus Kristus. Petrus sendiri adalah tokoh penting dalam iman Kristen. Yesus memberinya kuasa atas para rasul sehingga dia dipandang sebagai landasan institusi Katolik. Faktanya, Uskup Roma yang juga dikenal sebagai Paus pun dianggap sebagai penerus Santo Petrus. Kembali ke Dewan Yerusalem, di sana diputuskan bagaimana orang bukan Yahudi diizinkan memeluk kepercayaan kepada Yesus dengan memberi pengecualian kepada beberapa hukum Yahudi. Banyak kaum tradisionalis merasa puas, namun ada pula yang menolak keputusan tersebut. Akan tetapi, Kekaisaran Romawi tidak membiarkan penyebaran kekristenan ini. Mereka menganggapnya sebagai ancaman. Tidak hanya terhadap nilai-nilai agama, tetapi juga ancaman politik. Hal ini membuat Paulus ditangkap. Ia memohon untuk memindahkannya ke kota Roma. Di sana ia dijatuhi hukuman mati. Kekristenan terus menyebar dan pada akhir abad pertama, agama ini sudah mapan sebagai suatu keyakinan. Menurut tradisi Katolik, gereja didirikan tepat 50 hari setelah kebangkitan Yesus, yakni pada hari raya Pentakosta. Pada abad kedua, kata Katolik mulai masuk dalam gereja. Salah satu penggunaan paling awal berasal dari surat yang ditulis oleh Santo Ignatius pada tahun 108. Beberapa sejarawan punya cara pandang berbeda. Mereka mengklaim bahwa Konstantinus atau Konstantinlah yang mendirikan gereja Katolik.
Aliran ini beranggapan bahwa gereja Katolik resmi adalah gereja Katolik Roma yang didirikan pada abad keempat. Selama 3 abad, gereja bertahan dari gempuran penganiayaan yang dideritanya. Lalu, bagaimana mereka bisa tetap kokoh dalam situasi ini? Selain oleh karena kekuatan Roh Kudus, kekristenan memperoleh keberhasilan berkat kasih yang diwartakannya tidak hanya kepada orang kaya, tetapi juga kepada para pekerja, budak, orang berdosa, tawanan, tentara, musafir, anak yatim, janda, dan kepada siapapun yang berada dalam bahaya. Kalau bicara mengenai hierarki gereja, hal ini sudah menjadi sistem yang terdefinisi dengan baik pada abad kedua dengan otoritas seperti uskup, imam, dan diakon. Sistem ini bertahan hingga sekarang. Kekristenan adalah agama damai dan cinta kasih. Kekristenan memiliki landasan moral yang tinggi. Banyak orang kafir yang memeluk agama Kristen, termasuk para filsuf seperti Tatianus dan Justinus. Mereka tertarik masuk ke dalam kekristenan karena ajaran moralnya yang tinggi. Selama bertahun-tahun, gereja Katolik berada di atas gereja-gereja lain karena faktor kedudukan Petrus dan Paulus. Selain itu, pada era Kaisar Romawi Konstantinus, penyebaran agama Kristen dibebaskan sesuai keinginan para pemeluknya. Menurut tradisi, ia masuk Kristen pada tahun 312. Ia berharap bisa mencapai kesatuan antara gereja dan negara. Pada tahun 324, Konstantinus menjadi penguasa tunggal seluruh kekaisaran. Setahun kemudian, ia mengumpulkan lebih dari 200 uskup dalam konsili yang dikenal sebagai Konsili Nikea pertama. Ia wafat pada tahun 337 Masehi. Berangkat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, jawaban akan pertanyaan, kapan agama Katolik itu lahir, akan berbeda-beda tergantung kepada siapa kita bertanya. Beberapa orang akan menunjuk pada penyatuan gereja dan negara oleh Konstantinus, sementara yang lain mengambil garis kepausan dari Petrus dan Bapa Gereja. Tidak ada jawaban yang sederhana. Hal ini pun masih diperdebatkan selama berabad-abad bahkan hingga sekarang. Umat Katolik mempercayai bahwa gereja didirikan oleh Yesus Kristus. Yesus telah mempercayakan gerejanya kepada Petrus dan para rasulnya. Para paus sendiri adalah penerus tahta Santo Petrus. Sistem hierarki yang telah bertahan dari abad kedua ini adalah bagian dalam rangka melestarikan kemurnian iman. Iman Katolik mengatakan bahwa gereja yang didirikan Yesus di atas batu karang, yang adalah Petrus, tidak akan binasa hingga akhir zaman. Demikian adalah cerita singkat bagaimana agama Katolik itu lahir. Bila ada pandangan atau pemikiran bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.